saudaraku, sebelum kita membangun ibadah, mari kita cariskan hati kita dan kita mohon tuntunan Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Ucapan syukur kami aturkan kepada-Mu. Di mana pada malam ini kami Bapa panggil untuk menjalankan tugas pekerjaan, membangun ibadah untuk mengagungkan nama-Mu bersama saudara-saudara kami di rumah. Oleh karena itu, setiap jiwa yang telah Bapa panggil ini kami serahkan kepada-Mu. Tata dan tuntunlah hati kami, mulut kami, pikiran kami dalam tuntunan Sang Roh Kudus melalui para hamba-Mu, Pak Wibisono, Pak Dwi Cahyono, sehingga jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir seturut kehendak-Mu. Oleh karena itu kami serahkan para hamba-Mu ini kepada-Mu, Pak Wibisono dan Pak Dwi Cahyono, dan saya sendiri didampingi Bu Nini dan Mas Anto, Mbak Dina, Pak Hardi, Pak Asani, dan anak-anak kami yang menyelenggarakan perekamannya, Mas Otnil, Mas Ageng, Mas Yesa, Mas Nathan, Mas Afeng. Bapak berkati mereka semua dan kami semua, sehingga penyelenggaraan ibadah ini berjalan dengan lancar, dijauhkan kuasa kegelapan dan yang jahat. Peralatan dan listrik kami serahkan kepada-Mu, sehingga semuanya berjalan seturut kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan penataan selanjutnya dalam karya Roh Kudus melalui para hamba. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa penuh syukur. Amin. Tadi firman-Nya dari ayat 34 ayat 10 sampai 12. Jadi untuk pengakuan dosa, Asani pembukaan, Mbak Dina doa syafaat dan penutup. Shalom alaihim bisem Yeswa Hamasya. Puja puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita semua untuk menjalankan tugas, yaitu mengagungkan nama-Nya. Oleh karena itu kita siapkan hati kita dan pikiran roh kita bersama-sama saudara kita di rumah. Mari kita muliakan Dia, karena Dialah yang besar. Untuk itu mari kita datang kepada-Nya dengan pujian. Marilah datang kepada Yesus.
Yesus akan mengangkat segala beban kita dan menguatkan jiwa kita sehingga kita mempunyai pengharapan. Oleh karena itu, serahkan kehidupan kita kepadanya. Lepaskan segala dosa, lepaskan segala akar pahit dalam hidup kita, serahkan kepadanya. Dengan pujian di muka Tuhan Yesus, kita menyerahkan dosa-dosa kita. Saudaraku, bila kita betul-betul menyadari bahwa kita orang banyak dosa-dosanya dan mau menyerahkan dengan sepenuh hati, maka marilah kita mohon ditahirkan agar kita layak menghampiri hadiratnya yang kudus. Melalui Pemazmur 51 ayat 12-14 kita nyatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang teguh. Kita mengaku dosa dan mohon pengampunan. Selamat malam Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Malam hari ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Sungguh Tuhan Yesus, kami tidak layak menghadap Tuhan Yesus. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus dan pengampunan dari Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk memulai ibadah ini dimanapun kami berada. Sertailah kami, kuasailah diri kami. Ruangan ini Tuhan Yesus bersihkan dari segala kejahatan, dari segala dosa. Hanya kuasa Tuhan Yesus melalui perantaraan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam ruangan ini. Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Barang siapa mengaku dengan jujur dan setulus-tulusnya, Tuhan yang Maha Pengasih pasti mengampuni dosa-dosa kita.
Oleh karena itu, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan hormat, dengan penuh kerinduan kita bertemu di dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, di hadapan Yesus, marilah kita puji namanya, kita agungkan namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan himne pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Bapa berikan bagi kami. Bapa layakkan kami untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Bapa, kami menyerahkan segala acara yang ada saat ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, juga Pak Dwi Cahyono, serta nanti pembacaan firman, juga penyampaian hikmat Allah, serta doa penutup dan doa syafaat. Sepenuhnya kami serahkan supaya hanya Roh Kudus yang menuntun dan semuanya terjadi atas kehendak Bapa saja. Sepenuhnya ya Bapa, kami berserah waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa yang membersamai kami. Manakala ada hal-hal yang jahat, roh-roh gelap yang ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi menjauh dari ruangan tempat kami beribadah, terutama dari dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima peparing firman. Oleh karena itu kita siapkan hati kita dengan segala permohonan. Melalui pujian, penuhi kami dengan firman 237.
Saudaraku kekasih Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Allah, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Syukur terima kasih kepada Bapa kalau pada malam hari ini Bapa telah menganugerahkan firman bagi kami yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon Bapa menguduskan hati dan hidup kami, Roh Kudus menerangi hati, pikiran, roh jiwa kami, sehingga firman-Mu benar-benar boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan membacakan firman, hamba-Mu Pak Wibisono yang hendak menyampaikan hikmat pengajaran firman, mohon Roh Kudus yang menguasai. Kehendak Bapa terjadi dalam ibadah malam hari ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Allah yang hendak kita baca renungkan malam hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 34. Ayub pasal 34 ayat 10, 11 dan 12. Saya bacakan. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Amin. Shalom Alahem Bishem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati dan memimpin hidup kita sampai saat ini, dan bersyukur jika karena kasih-Nya kita pun masih dimampukan pada malam hari ini untuk bersama-sama datang bertelut di hadirat-Nya, memuji memuliakan nama-Nya. Karena itu siapkanlah hati dan pikiran agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat dimengertikan dan memahami serta dapat melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita ketahui bahwa kehidupan manusia ini dari hari ke hari juga tidak bebas dari segala macam pergumulan, tidak bebas dari segala macam permasalahan kehidupan, sehingga hanya orang-orang yang mau datang mendekat pada Allah, orang-orang yang mau bersekutu dengan Allah, dialah yang akan diberikan kekuatan dan kemenangan, dialah yang akan dimampukan, dialah yang akan bersemangat untuk tetap menghadapi kehidupan di tengah dunia yang semakin tidak nyaman ini. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab Ayub tadi dijelaskan di Ayub 34 ayat 10 tadi. Oleh sebab itu kamu yang berakal budi. Jadi kalau kita termasuk orang yang berakal budi, artinya kita ini bisa berpikir dengan benar, bisa memiliki hikmat yang betul, gitu kan ya. Disebutkan tadi, kamu yang berakal budi disuruh mendengarkan, dengarkanlah aku. Apa yang harus didengarkan di situ? Bahwa kita harus menjauhkan diri
dari segala kefasikan. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah, ketika kita hidup membangun persekutuan dengan Allah, kefasikan dan kecurangan itu harus dijauhkan dari kehidupan kita, yang orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang memiliki iman, ini harus dibuang. Karena ketika kehidupan kita ini berbuat fasik, ketika kehidupan ini kita ini berbuat curang, tentulah Allah tidak akan pernah mendengarkan apa yang kita minta. Allah tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Bahkan Allah akan berpaling, meninggalkan kita, tidak mau melihat kita. Makanya betapa pentingnya ketika Tuhan mengajar agar kita terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kita ini boleh persekutuan dengan Allah. Karena Allah itu kudus adanya, sehingga orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan perasaan, dengan sikap-sikap seperti orang fasik tadi, orang yang senang berbuat curang, orang yang senang berbuat fitnah, orang yang senang berbuat jahat, pasti ini akan menjauh dari Tuhan. Malah ia akan menghajar manusia, ya kan? Sesuai dengan perbuatannya. Dan yang Maha Kuasa ini akan memberikan apa yang sesuai dengan kelakuannya. Jadi artinya di sini setiap perbuatan manusia, setiap apa yang dilakukan manusia, ini pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Upahnya akan diterima oleh orang itu sendiri. Karena itu bagaimana kita berupaya agar apa yang kita lakukan ini layak dan berkenan di hadapan Bapa. Agar apa yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melakukan itu kalau kita ini memang dekat dengan Kristus. Kita bisa melakukan semuanya itu kalau kita ini rajin membangun persekutuan, beribadah dengan Tuhan. Kita rajin mendengarkan firman-Nya. Kita rajin mengikuti ibadahnya, membaca firman-Nya, melakukan pujian. Karena otomatis dengan kita mau melakukan semuanya itu, kita itu sama dengan menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita, maka buah-buah roh secara otomatis ini akan secara otomatis ini akan menggerakkan kita. Ketika kita akan berbuat jahat, Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Ketika ada hal yang tidak berkenan pada Allah, Roh Kudus pasti akan menegur kita. Karena ini betapa pentingnya persekutuan dengan Kristus melalui ibadah-ibadah, baik di gereja yang saat ini mungkin juga bisa kita lakukan seperti ini, persekutuan doa, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi kalau kita melakukannya ibadah dengan sungguh-sungguh dengan iman, kita pasti akan juga merasakan berkat dan mujizat dari kuasa firman Allah itu. Baik melalui live streaming, baik melalui Google Meet, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh gereja kita masing-masing. Terlebih juga kita harus membangun persekutuan pribadi kita dengan Kristus. Karena itu jangan jemu-jemu kita untuk datang pada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, mohon tuntunan Roh Kudus agar hidup kita ini dilayakkan di hadapan Bapa, sehingga kita dijauhkan tadi untuk melakukan yang kefasikan dan kecurangan. Ingat, semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Upah akan tetap kita terima. Kan disebutkan pada yang 12 tadi, sungguh Allah ini tidak berlaku curang. Ya. Bahkan keadilan oleh Yang Maha Kuasa tidak dibengkokkan. Jadi semua yang dilakukan Allah ini adalah tepat dan benar, sesuai dengan upah dari perbuatan kita masing-masing. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita
dalam hidup kita, ya memang tidak ada manusia yang tidak akan mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini yang tidak akan mengalami pergumulan. Tidak ada manusia dalam hidupnya ini, di dunia ini, mengalami yang enak-enak terus. Nah, ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan diri kita atau yang sesuai dengan hati kita, kita mestinya harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah ini dampak dari perbuatan kita? Apakah ini dampak dari ucapan kita? Apakah ini dampak dari tingkah laku kita? Sehingga kita mengalami hal-hal yang demikian, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita banyak mikir. Ini harus kita tanyakan kembali. Karena jelas sekali di situ bahwa Allah tidak berlaku curang, ya. Bahkan keadilan pun itu tidak akan pernah dibengkokkan. Keadilannya akan tetap berjalan lurus, jujur. Tidak ada yang melenceng di hadapan Allah, karena Allah sendiri yang melakukannya. Dan untuk ingat, janganlah sesat, ya, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Sebab Allah ini tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Marasi jadi Galatia 5 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jelas sekali di sini. Semua apa yang kita tabur, semua yang akan kita perbuat, hasilnya itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Ketika kita menabur kasih, ya pasti akan tumbuh kasih. Walaupun mungkin prosesnya kasih ini tidak seinstan, ya. Kadang-kadang kita kan juga sudah berlaku baik pada orang, tapi balasannya kan kasih. Tapi memang tidak mungkin juga tidak langsung dari orang itu. Justru kebaikan juga bisa dari orang lain yang kita terima. Ya. Jadi waktunya ini, misalnya saya berbuat baik dengan Mas Hardi, tidak serta-merta perbuatan baik saya dengan Mas Hardi ini oleh Mas Hardi dibalas kebaikan, mungkin tidak di situ, mungkin bisa melalui Mas Anto, Mbak Dina atau yang lainnya. Itu akan memberikan upah kebaikan itu di dalam diri saya. Jadi tidak harus ketika kita mengasihi A itu juga harus mengasihi kita. Ini yang harus kita pahami. Ya, memang untuk prosesnya, untuk kita berbuat baik pada sesama kita, ini adalah butuh pengorbanan, ya, butuh kerendahan hati, butuh kasih. Kalau ini ada dalam diri kita, kita pasti akan melakukannya dengan baik. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ingat sekali lagi, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kita pun jangan meremehkan firman Allah. Kita pun jangan, wes kalau saya gini pasti Allah nanti gini, jangan. Kita tidak boleh seperti itu. Karena hukum tabur tuai ini pasti akan berlaku pada kehidupan kita. Disebutkan pada yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Gitu? Dan barang siapa menabur dalam roh, gitu, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ayat 8 seperti itu. Silakan dibaca Mas. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jelas sekali di sini. Jadi ini tidak akan lepas dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita lakukan. Kalau kita menabur di dalam daging kita,
ya, artinya perbuatan daging. Ya toh? Ya kita akan mulai kebinasaan dari dagingnya. Kan kita tahu. Kalau di Galatia 5, 19, 21 itu perbuatan daging kan jelas di situ. Ya. Kalau kita menabur dalam roh, kita pun akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 5, 22, 23 itu. Ya. Perbuatan daging itu ada 15 macam disebutkan di situ. Tapi perbuatan roh itu ada 9. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menabur dalam perbuatan daging contohnya amarah, contohnya membenci, ya toh? Contohnya kemabukan, contohnya hawa nafsu, perbuatan jahat dan yang lain-lainnya itu, ya kita yang akan kita terima ya seperti itu, buah dari itu, yang akhirnya semuanya ini adalah menuju pada dosa. Ya toh? Perbuatan daging seperti itu akan mengarahkan kita kepada dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, berarti kita binasa kan? Nah, makanya perbuatan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Coba Mbak Dina dibaca dulu yang Galatia 5 ayat 19 dari perbuatan daging itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini kan, ini adalah bentuk-bentuk perbuatan daging. Kita koreksi apa yang kita lakukan. Apakah hidup kita ini masih hidup dalam percabulan? Apakah hidup kita masih hidup dalam keserakahan? Apakah hidup kita itu masih ada apa? Iri dengki? Ya toh? Apakah kita hidup dalam kefasikan? Sebagaimana disebutkan di perbuatan daging ini, kita tanyakan kembali. Kalau kita masih ada di situ, itu perbuatan daging itu yang akan membawa kita kepada dosa. Perbuatan daging ini yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi perbuatan roh ini yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Silakan ayat 22 Mbak Dina. Galatia tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelaskan ya. Nah, kalau tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, berarti kan ini perbuatan yang diperkenan oleh Allah. Iya toh? Nah, kalau perbuatan yang diperkenan oleh Allah, ini adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang kudus, perbuatan yang benar. Otomatis ini berkenan pada Allah dan upahnya jelas. Ini yang akan kita terima nanti. Kita akan menerima hidup yang kekal dari perbuatan roh itu. Makanya kita lihat kehidupan kita ini di mana, cenderung di mana. Apa kita masih cenderung hidup seperti Galatia 5 ayat 19-20 tadi ya, 21 kan ya? Ataukah kita hidup di seperti Galatia 5 22-23 ini? Kalau kecenderungan kita masih ada di Galatia 5 19-21, ya pasti kebinasaan itu tidak akan bisa kita hindari. Kebinasaan itu tidak akan bisa kita apa? Artinya harus kita terima akhirnya. Upahnya itu kita akan menerima upah kebinasaan itu. Namun ketika kita hidup di dalam Galatia 5 ayat 22-23 tadi, di dalam buah-buah roh itu tumbuh dalam diri kita, ini kita akan mengalami berkat dari Tuhan sendiri yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Dan ini akan bisa hidup di dalam roh ini kalau memang Roh Kudus ada dalam diri kita. Artinya kita menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita ini, mengundang Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kalau dia ada dalam diri kita, secara otomatis ya, kita akan melawan perbuatan-perbuatan daging. Ketika kemauan kita
ingin berbuat cabul, Roh akan mengingatkan, jangan. Ketika kita ingin berbuat serakah, jangan. Ketika kita timbul kedengkian, ketika timbul hati kita iri hati, ketika kita timbul mau menfitnah, ya, ketika diri kita timbul amarah, Roh itu akan mengingatkan, jangan. Itu kalau Roh Kudus menguasai diri kita. Tapi kalau kita bablas terus, ya berarti Roh Kudus nggak ada di dalam diri kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang dalam perjuangan hidup untuk berkenan kepada Allah ini dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dari diri kita. Harus ada kemauan yang kuat dari diri kita. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, pasti kita tidak akan mampu melakukan semuanya ini. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan ini mendengar, membatalkan ancaman, sehingga Tuhan akan membatalkan atas ancaman, rancangan ancamannya kepada kamu. Jadi kalau kita ini mau betul-betul mendengarkan suara Tuhan Allah kita, dengan mau mendengarkan firman Allah, dengan mau bersekutu dengan Allah, pasti Allah akan berbelas kasih, sehingga ancaman malapetaka yang dirancangkan atas kita ini akan dibatalkan oleh Allah. Yeremia 26:13 toh. Yeremia 26 Yeremia ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu, tingkah langkahmu, dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Nah, ini. Sehingga Tuhan tidak jadi ya membatalkan ya toh, ancaman malapetaka yang dirancangkan atas kita ini akan digagalkan, dibatalkan kalau kita ini mau memperbaiki tingkah laku kita, ya toh? Juga perbuatan kita, ya. Nah, tingkah laku dan perbuatan kita, tingkah langkah dan perbuatan kita ini bisa diperbaiki, bisa kita perbaiki kalau kita mau mendengar suara Tuhan Allah. Lewat mana suara Tuhan Allah? Ya lewat pengajaran seperti ini, lewat firman-Nya di dalam Alkitab, lewat kita mau mendengar khotbah, petuah, petunjuk dari pendeta dan para hambanya. Ini kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kan nggak mungkin sekarang Tuhan itu mau bersuara sendiri. Ya toh? Ya kita harus mengamini, orang percaya suara Tuhan itu adalah firman Allah yang ada dalam Alkitab itu. Ini yang harus kita lakukan. Iya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya betapa pentingnya firman Allah yang adalah suara Tuhan itu bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya jangan berhenti, jangan males untuk bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan firman, melalui mendengarkan khotbah-khotbah, petunjuk-petunjuk dari pendeta dan para hambanya. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita.
Karena firman Tuhan itu mengajarkan hal-hal yang benar. Karena firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu kita pun dulunya diutus oleh Tuhan untuk membangun ibadah 3 kali dalam sehari atau 7 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk wujud, ya, bentuk wujud bagaimana kita membangun persekutuan dengan Allah untuk mendengarkan suara Tuhan Allah ini. Ini yang harus sebetulnya kita lakukan dan perbuat. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita mau mendekat toh. Kalau kita menjauh bisa nggak? Nggak bisa. Makanya firman-Nya mengatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita sudah mendekat pada Allah dan Allah mendekat pada kita, kita akan diberi petunjuk. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu orang-orang yang mendua hati. Bagaimana kita bisa mentahirkan diri kita? Bagaimana kita bisa menyucikan hati kita kalau kita tidak mau mendekat pada Allah? Ya toh? Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jelas sekali di sini. Kita bisa mensucikan hati kita, kita bisa mentahirkan hidup kita kalau kita dekat dengan Allah saja. Karena tidak bisa manusia itu mentahirkan dirinya sendiri, menyucikan hatinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Iya toh? Hanya karena kemurahan dan kasih Allah itu nanti akan yang menyucikan kita dari segala dosa. Nah, ini bagaimana kalau kita menjauh? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya betapa pentingnya kita ini mendekat pada Allah melalui persekutuan-persekutuan doa yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun bergereja maupun dalam persekutuan doa di mana yang ada yang Bapak Ibu ikuti semuanya. Betapa pentingnya ini. Karena kalau kita tidak mendekat sekali lagi, kita tidak akan bisa ngerti. Kita tidak akan bisa memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, itu ayat 9 mengatakan sadarilah kemalanganmu. Ya kan ya? Sadarilah kemalanganmu. Terus berduka cita dan meratap. Nah, ini apa artinya? Iya. Karena ketika kita ini tidak mau menyadari keadaan diri kita, kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang malang, orang yang seharusnya mendapat hukuman kebinasaan, kan gitu kan ya? Nah, bagaimana ini harus kita mestinya berduka cita dan meratapi keadaan hidup kita yang seharusnya kita ini mendapat hukuman dari Allah ini. Makanya kalau kita tidak mendekat, kita tidak mau bertobat, berarti kita kan keras kepala, merasa diri kita benar di hadapan Allah. Apa kita tidak termasuk menjadi orang yang malang? Iya kan? Makanya di situ disuruh sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, ya, dan sukacitamu dengan duka cita. Ini mestinya keadaan kita itu seperti itu, ya. Jangan membanggakan diri dengan sukacita, tertawa dengan keadaan kita, tapi kita harus meratapi diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan hanya karena kemurahan dan kasih Allah saja
Oke. Ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Kalau tidak seperti itu, ya, kalau kita tidak mau datang dengan sungguh kepada Tuhan, tadi jelas di awal kan ya, bahwa Allah ini tepat kan? Ya, keadilannya kan tidak bengkok tadi. Iya. Ya, Iya. yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilannya. Ya kan ya? Iya. Sungguh kan gitu kan ya. Allah tidak berbuat curang. Curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilannya. Kan gitu. Iya. Nah, makanya ini harus kita sadari. Kalau ini terjadi pada kita, betapa malangnya kita. Ya. Iya. Makanya merendahkan diri, mau bertobat, datang pada Allah, itu yang penting. Sehingga 10 dijelaskan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi hanya orang-orang yang mau merendahkan diri. Jadi hanya orang-orang yang mau menyadari bahwa keberadaan dirinya adalah orang-orang yang malang di hadapan Allah. Allah akan berbelas kasih. Allah akan meninggikan kita. Sehingga rancangan malapetaka yang diancamkan atas kita tadi, itu akan digagalkan. Ya, tidak akan terjadi lagi. Karena itu betapa pentingnya kita membangun hidup persekutuan dengan Kristus. Betapa pentingnya sisa waktu hidup yang ada ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk lebih mendekat pada Kristus, Juru Selamat kita, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, untuk lebih menghargai karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah diberikan pada kita, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menyesal, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang malang, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang ditinggikan Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapat belas kasih dan diselamatkan dari hukuman kekal Allah. Karena itu sekali lagi, mari sisa waktu yang ada ini kita gunakan untuk hidup lebih erat membangun persekutuan dengan Kristus, baik melalui ibadah-ibadah yang dilakukan melalui gereja, melalui pergerakan doa, atau secara live streaming ataupun melalui Google Meet. Ini kita lakukan sungguh-sungguh supaya kita bisa merasakan berkat kasih Allah ini. Itulah firman hikmat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai hidup kita semuanya. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah firman kasih Allah kepada kita semua di zaman yang akhir ini, dan saudara-saudaraku telah melihat semuanya dan bahkan merasakan bagaimana kehidupan manusia terus terancam. Kita semuanya tidak tahu kemalangan itu datang kepada kita. Oleh karena itu, mendekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia masih bisa ditemui melalui ibadah-ibadah yang kita bangun bersama. Yakinilah, ibadah Google Meet kita ada di dalam penyertaan Allah. Bahkan Allah berkenan hadir di rumah Bapak Ibu semuanya, baik ada yang di tempat ini maupun yang di rumah, yang jauh, yang dekat, yang mengikuti ibadah-ibadah itu. Allah pasti menyelamatkan kehidupan kita pada waktunya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara. Yakinlah, Tuhan beserta kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita ucapkan syukur kepadanya dengan sukacita. Kita memberikan rasa syukur kepadanya, baik yang di rumah maupun yang di sini. Mari kita ungkapkan rasa cinta kasih kita. Terimalah ucapan syukurku. Ucapan syukur ternyata
hidupku. Mulai jalanku, pulihkan hatiku, tebusan dosa, selamatkan jiwa agar kau tak binasa. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa hidupku kepadamu, oh Yesus, ku sucikanlah hidupku. Doaku lakukan, ku memuji Yesus, ku alunkan suaraku selalu untukmu, oh Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Bapa telah memberkati kami di dalam ibadah dari awal hingga pertengahan dan juga akhir. Bapa juga telah memberkati kami dengan firman. Mohon sempurnakan firman dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa setiap saat ingat akan kehidupan yang telah Bapa berikan, sehingga kami bisa mendekat dan mendekat terus dan dalam menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Bapa, perkenankan kami hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta, beserta para imam soko guru piranti yang telah Bapa pilih. Terlebih ya Bapa, para imam yang saat ini sudah sepuh, yang Bapa perkenan juga saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kiranya Bapa mampukan semuanya untuk bisa menjalankan tugas dari Tuhan Yesus ini di dalam mendampingi para warga yang ada, sehingga hidup kami ini ya Bapa senantiasa berpegang di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih Bapa berkenan mengalami pandemi dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Mohon hikmat-Mu ya Bapa, supaya pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok daerah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ini dengan baik. Dan juga gereja-gereja dimanapun berada, berkati para pendeta, pastor, dan juga para pekerja yang lainnya, untuk bisa tetap bisa melakukan tanggung jawabnya di dalam mendampingi jemaat yang ada. Bapa, kami juga tak lupa menyerahkan iuran sukarela yang sudah kami kumpulkan. Mohon sucikan, kuduskan, sehingga bisa menjadi sarana berkat di dalam kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur apapun yang sudah kami lakukan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan apapun yang menjadi kegiatan kami di malam ini, kami tetap mohon penyertaan-Mu. Bapa, doa jauh sempurna ini kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati.